Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Khairul Ramansyah dari Prodi Teknologi Informasi semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dakwah tentang menjaga lingkungan dalam perspektif Islam dan teknologi informasi sebagai bagian dari tugas UAS AIK saya. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apa hubungannya mahasiswa TI dengan lingkungan? Nah, disinilah kita akan belajar bahwa Islam itu universal dan tanggung jawab menjaga lingkungan adalah kewajiban setiap muslim, termasuk kita para calon teknolog. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Tapi ingat, untuk manusia bukan berarti untuk dirusak, melainkan untuk dimanfaatkan dengan bijak dan dijaga kelestariannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah pemimpin di muka bumi. Khalifah artinya pengganti atau wakil. Kita ini wakil Allah untuk mengelola bumi. Bayangkan seperti ini. Kalian atau kalau kita dipercaya teman untuk menjaga laptopnya. Apakah kita akan merusaknya? Tentu tidak. Kita akan menjaganya dengan baik. Nah, bumi ini jauh lebih berharga dan Allah yang menitipkannya kepada kita. Tidak mungkin kita mau mengecewakan Allah, bukan? Allah sangat tegas melarang kerusakan di muka bumi. Dalam surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Kerusakan di sini mencakup segala bentuk, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa perhitungan, mencemari sungai, menghasilkan limbah elektronik tanpa pengelolaan yang baik. Semuanya termasuk kerusakan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaruan mengajarkan kita untuk tidak hanya berpikir konservatif tapi juga progresif. Artinya, dalam menjaga lingkungan kita harus menggunakan cara-cara modern yang efektif. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengajarkan bahwa Islam harus diamalkan secara nyata dalam kehidupan. Bukan hanya ritual ibadah di masjid, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan alam sekitar kita. Muhammadiyah yang menekankan pentingnya amal soleh yang konkret dan terukur dalam konteks lingkungan. Ini berarti yang pertama membuat program nyata kebersihan lingkungan. Yang kedua menggunakan teknologi untuk monitoring lingkungan. Dan yang ketiga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam. Serta yang terakhir memberikan solusi praktis untuk masalah lingkungan.
Sebagai mahasiswa teknologi informasi, kita punya tools yang luar biasa untuk bisa menjaga lingkungan. Kita bisa membuat sistem monitoring kualitas udara menggunakan IoT atau Internet of Things. Bayangkan, sensor yang bisa mendeteksi tingkat polusi udara di sekitar kampus. Data dikirim secara real time ke aplikasi dan kita bisa mengambil tindakan cepat. Ini bukan khayalan, ini bisa kita wujudkan. Dan yang berikutnya, sebuah aplikasi untuk membantu masyarakat mengelola sampah. Kita bisa mengembangkannya, wahai mahasiswa teknologi informasi. Misalnya, yang pertama, aplikasi yang mengajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik, serta sistem penjadwalan pengangkutan sampah yang efisien, platform yang menghubungkan pengumpul sampah dengan bank sampah, serta gamifikasi untuk mendorong masyarakat rajin mendaur ulang. Dan yang berikutnya, dengan kemampuan big data yang kita pelajari, kita bisa menganalisis pola kerusakan lingkungan, memprediksi daerah-daerah yang rawan banjir, atau mengoptimalkan penggunaan energi di kampus. Dan yang berikutnya juga ada kampanye digital. Media sosial yang kita kuasai bisa jadi sarana dakwah lingkungan yang powerful. Buat konten edukatif tentang lingkungan, viralkan gerakan kebersihan, atau buat challenge yang mendorong teman-teman untuk lebih peduli lingkungan. Dan yang terakhir yaitu paperless culture. Sebagai mahasiswa IT, kita sudah seharusnya menjadi pelopor budaya paperless. Gunakan cloud storage, digital note taking, e-book, dan kurangi penggunaan kertas sebisa mungkin. Ini kontribusi nyata kita untuk mengurangi penebangan pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini singkat, tapi maknanya luar biasa dalam. Kebersihan bukan hanya soal higienis, tapi juga kebersihan lingkungan kita. Kalau kita mengaku beriman, buktikan dengan menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan ia akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, menanam pohon saja bisa jadi sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Apalagi kalau kita pakai teknologi untuk memonitoring pertumbuhan pohon lebih efektif lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang buang air kecil di air yang menggenang karena akan mencemari air tersebut. Ini menunjukkan betapa concernnya Islam terhadap kelestarian sumber daya air. Adapun aksi-aksi nyata yang bisa kita lakukan, seperti di kampus, yang pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan matikan komputer serta AC ketika tidak digunakan, serta print seperlunya saja, maksimal digital dokumen, dan ikut komunitas peduli lingkungan di kampus. Buat proyek akhir yang ramah lingkungan seperti Green IT yang sudah kita sampaikan tadi. Adapun di kos atau rumah, saudara-saudara sekalian bisa memilah sampah organik dan anorganik, bisa melakukan hemat listrik dan air. Jangan biarkan charger menancap terus di listrik kita, dan memanfaatkan sampah elektronik. Jangan sembarangan buang gadget lama. Dan kompos sampah organik kalau memungkinkan. Sedangkan di masyarakat, kita bisa melakukan edukasi lewat media sosial tentang pentingnya menjaga lingkungan
dan ada juga volunteer di program kebersihan lingkungan dan melakukan develop atau pembuatan aplikasi atau website untuk kampanye lingkungan dan berbagi ilmu IT untuk solusi masalah lingkungan. Saudara-saudara yang berbahagia, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab dinas kebersihan ataupun aktivis lingkungan. Ini adalah kewajiban setiap muslim, termasuk kita mahasiswa teknologi informasi. Kita punya skill, kita punya pengetahuan, kita punya teknologi. Mari kita gunakan semua itu untuk kebaikan umat dan kelestarian bumi yang Allah titipkan kepada kita. Ingat firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jangan sampai kita menjadi bagian dari manusia yang merusak. Mari kita jadi bagian dari solusinya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada pengurangan atau kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.